Ya, selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini, kembali lagi kita akan mereview artikel karya mahasiswa. Agar artikel karya mahasiswa ini semakin mendalam lagi, kita berikan masukan-masukan. Sebelumnya, kita mereview karya Mas Riah, dan kali ini kita akan mereview artikel karya mahasiswa lainnya, yakni Muhammad Iqbal Umam ya. Oke, ini karya mahasiswa lagi, Muhammad Iqbal Umam. Tentang judulnya yang akan kita tuliskan di sini, pengaruh media gambar. Oke, kita tulis dulu semuanya, baru kita berikan masukan. Oke. Nah, ini karena nama lengkap SD-nya ya. Ya, pengaruh media gambar terhadap kemandirian dan kemampuan menulis siswa kelas 2 sekolah dasar ya. Sasarannya di sana adalah siswa kelas 2. Bagaimana pengaruh media ini? Oke. Ya. Saran saya jelas di sini. Yang pertama, media gambarnya itu media gambar apa? Ah, ini loh. Ini apakah semuanya media gambar akan diberikan kepada siswa? Nah, ini atau enggak? Nah, ini perlu dijelaskan satu persatu. Oke, yang di sini pertama yang saya tanyakan ini, karena nanti kita bisa berdialog di dalam kolom komentar ya. Ini ke penulisnya langsung. Sebenarnya yang disasar itu apa? Media gambar di sini fokusnya kepada jenis media gambar apa? Itu pertanyaan dari saya sebelum ada masukan di dalam judul, karena ini mahasiswa sudah spesifik sekali terhadap menulis ya, menulis. Oke. Sama ketika menulis ya, ini keterampilan menulis apa? Nah, ini atau jenis menulis apa atau materi apa di dalam menulis itu sehingga posisinya di sana akan diketahui. Oke. Prosesnya, keterampilan menulis apa ya? Spesifikan lagi. Ini agar semakin khusus lagi. Anda sudah benar namun kita khususkan. Oke. Ketiga di sini ya sarannya kemandirian. Posisinya ketika Anda akan mengacu ke dalam kemandirian, pasti Anda sudah tahu ya indikatornya. Inilah pertanyaan saya, indikatornya sudah diketahui. Nah, ini silahkan nanti jika indikatornya itu sudah diketahui, maka Anda bisa menjelaskan posisinya di sana apa saja sehingga bisa menjawab dari hasil dan pembahasannya Anda kaitannya di mana. Oke. Kemudian selanjutnya di sini karena terkait dengan pengaruh ya, pengaruh media gambar. Ini kita cek saja di artikelnya sekarang. Tinggal kita nanti bisa berkomunikasi dengan Muhammad Iqbal Umam di kolom komentar di sana, atau di sana juga bisa menjelaskan. Nah, ini sebenarnya kaitannya penelitian ini kemana? Oke. Jangan lupa menuliskan identitas penulis di dalam artikelnya Anda dan gunakan template jurnal ya. Anda sudah mengunduh template jurnal, gunakanlah untuk menuliskan artikelnya Anda sehingga posisinya akan semakin jelas di dalam penulisan artikel ini karena sudah menggunakan sistematika penulisan jurnal. Oke, kita masuk di abstrak. Selanjutnya abstraknya Anda di sini menjelaskan terkait dengan kemampuan menulis adalah kemampuan dasar. Oke. Ya. Tujuan penelitian ini eksperimen. Oke, ya. Posisinya di sini abstrak sudah lengkap, ada masalah, ada tujuan, ada metode, ada hasil penelitian yang sudah dituliskan semuanya. Silahkan nanti menyesuaikan dengan template-nya. Berapa kata maksimal, silahkan dicek ya. Oke. Kita masuk ke dalam pendahuluan.
Di bagian pendahuluan, pertama saya sarankan sama dengan teman-teman yang lain, gunakan kutipan tidak langsung dalam penulisan artikel ya. Ini sangat penting sekali. Pertama, kita cek pendahuluan menjelaskan tentang kemampuan menulis. Menulis adalah di paragraf kedua, pembelajaran menulis permulaan. Ini masih di teori. Salah satu bidang pembelajaran bahasa Indonesia adalah menulis. Oke. Permasalahan yang terjadi saat ini kurangnya kemandirian siswa. Oke. Ya. Anda sudah menjelaskan itu, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi. Oke. Data, saya ingin melihat data ya. Data dari masalah ini di posisinya bagaimana? Oke, sudah ada penelitian sebelumnya ya. Oke, sudah lengkap. Tinggal posisinya adalah cara menuliskannya ya. Di sini Anda karena posisinya menjelaskan tentang pengaruh media gambar, maka langsung saja menurut saya peran media. Peran media di dalam proses pembelajaran, khususnya terkait dengan media gambar. Di sana seperti apa? Nah, ini. Kemudian karena Anda di sini mengacu ke kemandirian, maka masalah kemandirian ini Anda peroleh dari mana? Apakah ketika Anda melakukan proses pembelajaran, apakah Anda juga melakukan observasi? Apakah Anda melakukan wawancara kepada siswa? Apakah di sana Anda menggali terkait dengan hasil ulangan, UTS, UAS, atau kerja kelompok? Atau di sana kerja individu? Nah, ini kita berikan masukan lagi agar semakin mendalam karya mahasiswa ini. Kita hapus yang ada di atas. Ya. Ini Anda memperoleh dari mana masalah terkait dengan kemandirian. Kemudian Anda sudah mengatakan di sana ada faktor yang mempengaruhi kemandirian. Oke. Faktor ini Anda peroleh datanya dari mana? Nah, inilah. Silakan Anda cantumkan ini. Apakah di dalam observasi, di dalam proses pembelajaran, kapan ya? Jangan lupa selalu dituliskan hari, tanggal, bulan, tahun. Selalu ada identitas seperti itu. Jadi keterangannya jelas. Kapan Anda memperoleh data mengenai kemandirian di dalam proses pembelajaran tersebut. Oke, ini sangat penting sekali karena Anda sudah mengacu ke dalam topik penelitian yang spesifik ya. Sama seperti sarannya saya tadi, di sini adalah kemampuan menulis. Oke ya. Berarti nanti ada data hasil pekerjaan siswa ya di hasil dan pembahasan itu yang nanti akan kita ketahui secara bersama terkait dengan penelitian ini arahnya kemana. Oke, di sini Anda sudah banyak teori dan hasil penelitian ya, sehingga posisinya bahwa teori yang digunakan di dalam penelitian ini itu apa, kemudian hasil penelitiannya itu apa, sehingga bisa dikaitkan di sana. Kaitkan penemuan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mengaji tentang apa. Nah, ini bisa Anda kaitkan. Atau untuk melengkapi bahwa penelitian mengenai media gambar di sana juga pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Oke. Ini karena mengacunya ke eksperimen bahwa di sana media gambar tersebut harapan saya semakin jelas posisinya adalah media gambar apa. Ya, media gambar di sana media gambar apa? Jenisnya jenis apa? Enggak Pak, di sini semua media gambar. Oke, berarti nanti akan dijelaskan satu persatu di dalam hasil penelitiannya Anda. Metode ya. Sekarang kita masuk ke dalam metode. Metode penelitian eksperimen di sini sudah ada. Pokoknya semuanya menggunakan kutipan tidak langsung ya. Ini silakan diperbaiki. Oke. Ya. Ketika di sana posisinya hasil dan pembahasannya Anda akan dituliskan, sama masukan saya dengan teman-teman yang lain, data dicantumkan. Karena ini keterampilan menulis, maka ada hasil pekerjaan siswa yang di sana ditampilkan ya. Entah itu posisinya akan di foto, entah itu posisinya akan di scan silahkan
namun ditampilkan di sana posisinya hasil pekerjaan siswanya seperti apa. Kemudian akan Anda bahas karena di sana posisinya datanya harus terlihat, apalagi di sini terhadap keterampilan menulis, apalagi ada gambar juga dicantumkan sehingga jelas, oh gambar ini pengaruhnya terhadap hasil pekerjaan siswa ini, gambar ini pengaruhnya ini. Jadi ada benang merahnya terhadap judulnya Anda, kemudian di sana analisisnya Anda seperti apa. Itu data ya, itu data yang harus dicantumkan sehingga posisinya jelas di dalam penelitian ini. Oke. Pengaruh penggunaan media gambar tanpa gambar. Oke, tanpa gambar bagaimana hasil pekerjaan siswa? Ini apalagi ada tanpa gambar. Silahkan di sana pekerjaan siswanya dicantumkan sehingga baru dihitung di sini posisinya seperti apa. Selanjutnya pengaruh kemandirian belajar. Nah, ini ketika Anda mengacu ke kemandirian, saran saya indikator ini dijabarkan di dalam hasil dan pembahasannya Anda. Kemandirian itu bentuknya apa saja di sana, teorinya ada berapa tahap untuk masuk ke dalam aspek kemandirian. Yaitu misalkan ada 6 tahap, 6 aspek di sana. Satu persatu Anda jabarkan, siswa mengacu yang mana di sini terhadap kemandirian itu, harus detail posisinya. Nah, ini akan menarik sekali jika posisinya Anda sangat detail ketika mencantumkan aspek kemandirian yang ada di dalam penelitian Anda, sehingga dimunculkan gambarnya di sana juga. Nah, itu akan menarik gitu. Itu saran dari saya karena artikel ini sudah spesifik, namun perlu dilengkapi lagi terkait dengan penulisan seperti yang saya sarankan di sini. Itu saran dari saya, silahkan dilengkapi lagi. Saya yakin mahasiswa pasti bisa melengkapi saran-saran ini menjadi lebih baik lagi ya. Oke, sampai berjumpa lagi di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya.